kali beri tekanan beraan. Jadi pada paku itu bisa menembus ke tembok karena adanya tekanan pada paku. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat. Hari ini kita mempelajari tentang tekanan pada zat padat. Ini tujuan pembelajarannya bahwa siswa dapat menjelaskan pengertian tekanan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis tekanan, siswa dapat menyimpulkan faktor-faktor pada tekanan zat padat. Kemudian melalui hasil percobaan, siswa dapat menemukan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan zat padat. Dan siswa dapat mengkomunikasikan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu tekanan? Ya, jadi tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Ya, benar. Jadi tepuk tangan buat ini. Jadi tekanan itu adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi pada tekanan ini berhubungan dengan gaya dan luas permukaan. Nah, jenis-jenis tekanan ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat pada luas permukaan benda tersebut. Jadi di sini contohnya ada paku, ada dua paku ya, ada paku A dan paku B. Nah, pada paku A itu ujungnya datar dan pada paku B itu ujungnya runcing ya. Jadi pada paku B itu luas permukaannya itu kecil sehingga tekanannya itu besar. Nah, paku mana yang akan menancap pada bara kayu? B. Kenapa paku B? Karena luas permukaan paku B lebih kecil, sehingga tekanannya akan lebih kuat. Iya, benar. Jadi pada paku B itu memiliki luas permukaannya kecil. Jadi ketika diberi gaya maka si paku itu bisa menancap ke balok kayu. Nah, di sini ada gambar tampaknya. Nah, kenapa tampak ini bisa menggerak kayu? Karena ada yang tahu? Ya tadi Bu sama Bu, karena permukaan tapak di dunia itu runcing, permukaan lebih kecil, jadi bisa membelah kayu gitu, dengan adanya gaya dari kita. Iya, benar. Nah, bahwa mata tapak ini dibuat tajam ya ujungnya bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Jadi semakin kecil luas permukaannya maka tekanannya itu semakin besar. Nah, ini dirumuskan ini bahwa tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A, di mana P
satuan tekanan dalam sistem internasional yaitu Newton per meter persegi atau disebut juga dengan Pascal. Sekarang ada contoh soal. Ini seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ia melangkah di bukit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Nah, berapa tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Yang tahu? Tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? P sama dengan F per A. Diketahui dulu ya. Diketahui. F-nya berapa? Gayanya berapa di situ? 100. Ya, betul. A-nya berapa? 50 cm kubik. Kubik persegi. A-nya 50 cm persegi. Diubah menjadi meter persegi karena satuan luas ini adalah meter persegi. Berarti dibagi 10.000 ya. 50 dibagi 10.000. Karena ini persegi. Ya. Jadi 50 diubah menjadi 0,005 ya. Nah, P sama dengan F per AA. F-nya 100 dibagi 0,05 berapa? Berapa yuk? Jadi 100 dibagi 0,05 adalah 20.000 Pascal. Ini gitu. Udah paham belum cara ngirimnya? Ya, paham. Kayak ini ada satu soal lagi. Yang bisa maju ya. Ada Maska mendorong gerobak dengan kedua tangannya. Ini dia ada ketentuannya kedua tangan dan membutuhkan daya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Maska pada gerobak adalah sebesar kanan. Yang bisa maju ya. Ada yang bisa? Ada yang udah? Rumusnya? Iya, karena ini dua tuh itu ada ketentuannya dengan kedua telapak tangan. Kedua tangan. Jadi kan kalau satu aja 150, itu ada dua ya namanya. Jadi dikali dua ya 150. Oke, aku maju. Coba. Coba Mas ya. Gimana tulisnya?
sentimeter lebih. Nah pakai tangannya 2 ya. Ya persegi, mohon maaf. Terus dijadikan meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kita kali P-nya tanahnya berapa? Saya dengan saya dengan hasilnya itu 90 per 3 kali 10 min 2 sama dengan 3 ini naik 10 42 naik pangkat berarti 10 pangkat 2 atau sama dengan 3.000 Newton per meter persegi atau tanah. Ya, terima kasih Waska. Benar Pak jawabannya? Benar ya. Ya, bertepuk tangan buat Waska. Oke, yang lain gimana? Udah bisa? Cara hitungnya? Udah bisa? Oke. Sekarang kita melakukan percobaan yang untuk membuktikan bahwa tekanan itu semakin kecil luas permukaan maka tekanannya lebih besar. Nah, sekarang dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti ibu akan bagikan alat dan bahannya. Kemudian kalian diskusi ya sama kelompoknya dan kerjakan lembar LKPD-nya. Kita membentuk 3 kelompok. Lalu papan. Oh iya ya kan harus 11 Pak. Ada malam. Ya ampun. Ya, sama. Dibaca ya petunjuknya di situ ada. Ya Bu. Tekanlah kedua uang daya sama pindahkan kedua uang dalam amat dalam Ibu, ya kenapa? Gayanya yang sama ya. Ya terima kasih Bu. Waktunya 10 menit ya. Ibu bisa minum. Berarti yang tekanannya lebih cepat. Ada yang kesulitan?
kecil. Posisi yang sama, gaya yang sama, ya, bekasnya lebih dalam, sama saja, tidak ada yang lebih dalam, sama. Tidak ada yang lebih dalam. Asal beda apakah yang mau Oke, waktunya 2 menit lagi. kita Bu? Kelompok 1 udah. Udah. Kelompok 2 gimana? Kelompok Kelompok 3. Menang berarti kita menang. Sudah kelompok 3 Bu. Ibu mau nanya boleh nggak Bu? Iya, benar. Kalau malangnya kita nggak punya, itu bisa diganti pakai Bisa tangan dia kan? pakai tangan liat, bisa juga kayak adonan tepung gitu kan. Bisa ya dia. Soalnya malang. Oke, kelompok 1 maju dulu. Perwakilan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Satu atau dua orang Bu? 2 orang boleh. Kalau 3 orang boleh nggak, Bu? Ya, boleh kan semua boleh. Aduh, terima kasih Bu. Yang lain perhatikan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan ketika menekan uang logam dalam posisi berbeda dengan gaya yang sama, uang logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Jelaskan. Uang logam yang posisinya berdiri bekasnya akan lebih dalam. Mengapa? Karena luas permukaannya lebih kecil dibandingkan dengan yang posisi tergeletak lah, kayak terluntang gitu ya. Berdasarkan hasil yang nomor 2, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan ketika menekan logam dan posisi yang sama dengan gaya yang sama, itu berarti percobaan 2 ya. Logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Jawaban kami sama atau tidak ada yang lebih dalam atau sejajar karena gaya dan tekanan yang diberikan sama besarnya. Jadi kecuali tangan kanan kita maksudnya lebih kuat, ini lebih kiri, baru ada yang sebelah kiri lebih kecil, baru nanti ada perbedaan. Tapi kalau gayanya sama, kanan kiri kekuatannya sama, posisinya pun sama, nggak akan ada perbedaan yang lebih dalam atau yang ini gitu ya. Yang nomor 3, nomor terakhir, faktor apakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Tadi itu sudah disampaikan kita sama ibu juga tentang luas permukaannya gitu. Semakin sempit, kecil itu gaya tekanan yang lebih besar gitu. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Tepuk tangan buat. Oke, kelompok 2 silakan maju.
bekasnya lebih dalam yaitu di logam A yang posisinya berdiri karena luas bidang tekannya itu pada logam A lebih kecil sehingga menghasilkan tekanan lebih besar dari logam B. Nomor 2, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, ketika menekan logam dengan posisi yang sama, dengan gaya yang sama, logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Jelaskan. Kedalaman bekasnya sama karena luas bidang dan gaya menekan sama besar, jadi menghasilkan tekanan yang besar. Nomor 3, faktor apakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Faktor luas bidang yang ditekan. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Perwakilannya. Semua. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil percobaan kami. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan ketika menekan logam dalam posisi berbeda dan gaya yang sama, logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Logam yang bekasnya lebih dalam yaitu logam A yang posisinya berdiri karena luas bidang tekan logam A lebih kecil sehingga menghasilkan tekanan lebih besar dari logam B. Nomor 2, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, ketika menekan logam dengan posisi yang sama dengan gaya yang sama, logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Kedalaman logam tersebut sama karena luas bidang dan gaya menekan sama besar, jadi menghasilkan tekanan yang sama besar. Nomor 3, faktor apakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Yaitu faktor luas bidang dan gaya tekan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, posisi duduknya seperti semula ya. Iya, Bu. Jadi terbukti ya bahwa tekanan itu semakin kecil blok permukaannya maka gaya tekanannya semakin besar. Ini kesimpulan dari vaksinnya. Sekarang Ibu ini memberikan gambar soal. Nanti dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Ibu ini ditaruh di depan aja, Bu. Oh iya, iya. Bu kumpulkan lagi ya. Oh, iya kayak mau udah rusak. Kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Bu, Indi. Saya, Bu. Belum, Bu. Saya, Bu. Ibu. Nah. Fotonya yang ada ya. Gimana soalnya gampang ya? Oke anak-anak, waktunya udah habis. Oke, ada yang bisa menyimpulkan belajar hari ini? Saya Bu. Ya Nina, silakan. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan yang berbeda. Tekanan itu ada juga tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Faktor yang mempengaruhi tekanan adalah luas permukaan dan gaya tekan. Semakin kecil luas permukaan bidang tekan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, Bu. Ya benar.
di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa pelajari materi tekanan pada zat cair buat pertemuan tulisan. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah.